Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Nur Ardiansah dengan NPM 2335100352. Sini saya dari kelas 6F, yaitu mata kuliah pemrograman mobile. Di sini yaitu saya melanjutkan pembelajaran mengenai tentang React Native. Kita mulai di sini tentang dasar-dasarnya, yaitu introduction atau pengenalan, di mana React Native digunakan oleh berbagai macam orang, mulai dari pengembang iOS, tingkat lanjut hingga pemula React. Sampai yang orang baru mulai pemrogram untuk pertama kalinya dalam karir mereka. Dokumentasi ini ditulis untuk semua pelajar tanpa memandang tingkat pengalaman atau latar belakang. Lalu di sini ada cara-cara menggunakan dokumen-dokumen, yaitu kita lihat di sini ada prasyarat. Untuk bekerja dengan React Native, Anda perlu memahami dasar-dasar JavaScript. Jika Anda baru mengenal JavaScript atau perlu penyegaran, Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut atau memperbarui pengetahuan di Mozilla Developer Network. Contoh interaktif. Di sini pendahuluannya itu memungkinkan Anda untuk langsung memulai di browser dengan contoh interaksi seperti ini. Di sini itu tentang kode. Yang di atas adalah Snack Player. Ini adalah alat praktis yang dibuat oleh Expo untuk menyematkan dan menjalankan proyek React Native serta berbagi bagaimana proyek tersebut ditampilkan di platform seperti Android dan iOS. Kode tersebut bersifat langsung dan dapat diedit sehingga Anda dapat langsung mengutak-atik di browser. Silahkan coba edit saya di atas menjadi halo dunia. Lalu di sini kita lanjut ke komponen inti dan komponen asli. React Native adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk membangun aplikasi Android dan iOS menggunakan React. Dan kemampuan asli platform aplikasi dengan React Native, Anda menggunakan JavaScript untuk mengakses API platform Anda, serta untuk mendeskripsikan tampilan dan perilaku UI Anda menggunakan komponen React. Kumpulan kode yang dapat digunakan kembali dan dapat diserang. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang React di bagian selanjutnya. Tetapi pertama-tama mari kita bahas bagaimana komponen bekerja di React Native. Di sini ada tampilan dan pengembangan aplikasi seluler. Dalam pengembangan Android dan iOS, view adalah blok bangunan dasar UI. Elemen persegi panjang kecil di layar dapat digunakan untuk menampilkan teks, gambar, atau menanggapi input pengguna. Bahkan elemen visual terkecil dari sebuah aplikasi, seperti sebaris teks atau tombol, adalah jenis view. Beberapa jenis view dapat berisi view lain, semuanya adalah view. Jadi ini view, contoh ini yang bisa interaktif dengan pengguna. Ada text view, UI text view, UI image view. Lalu komponen asli. Dalam pengembangan Android, Anda menulis tampilan atau view dalam Kotlin atau Java. Dalam pengembangan iOS, Anda menggunakan Swift atau Objective-C. Dengan React Native, Anda dapat memanggil tampilan ini dengan JavaScript menggunakan komponen React. Saat runtime, React Native membuat tampilan Android dan iOS yang sesuai untuk komponen tersebut. Karena komponen React Native didukung oleh tampilan yang sama dengan Android dan iOS, aplikasi React Native terlihat terasa dan berkinerja seperti aplikasi lainnya. Kami menyebut komponen yang didukung platform ini sebagai komponen natif. React Native hadir dengan serangkaian komponen asli, penting dan siap pakai yang Anda dapat gunakan untuk memulai bagian membangun aplikasi hari ini. Ini adalah komponen inti di React Native. Komponen inti React Native memiliki banyak komponen inti untuk semua segala hal, mulai dari kontrol hingga indikator aktivitas. Anda dapat menemukan semua dokumentasinya di bagian API. Anda sebagian besar akan bekerja dengan komponen inti berikut. Di sini ada komponen UI di React Native-nya, ada view, di tampilan Android-nya ada view group, di iOS-nya UI view, lalu di web analognya div. Keterangannya sebuah kontainer yang mendukung tata letak dengan flagbox, gaya, beberapa penanganan sentuhan, dan kontrol aksesibilitas. Lalu di sini ada komponennya teks. Di Android ada text view,
Kalau di iOS UI text view, lalu web analognya P, yaitu menampilkan beberapa memberi gaya dan menyusun string teks, bahkan menangani peristiwa sentuhan. Lalu yang di akhir ini kita lihat komponennya ada text input, di Android ada edit text, lalu di iOS ada UI text field, di mana di bagian web analognya ada input text sama dengan text, yaitu memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks. Lalu di bagian selanjutnya ini Anda akan mulai menggabungkan komponen inti untuk mempelajari cara rek. Cobalah sekarang juga. Sini manggil rek buat konsep. Sini buat scroll view. Lalu sini masukkan gambar. Ini gambar kucing, gambar kepala kucing. Dengan weight-nya 200, height-nya 200. Lalu masukkan view, style, height-nya 40, border color-nya gray, border width-nya 1. Baru menampilkan teks ini. Ini ada tampilannya. Oh. Karena React Native menggunakan struktur API sama dengan komponen React, Anda perlu memahami API komponen React untuk memulai bagian selanjutnya, yang akan memberikan pengantar singkat atau penyegaran topik ini. Namun jika Anda sudah familiar dengan React, silahkan lewati bagian ini. Selanjutnya itu dasar-dasar React. Itu React Native berjalan di atas React, sebuah pustaka sumber terbuka populer untuk membangun antarmuka pengguna dengan JavaScript. Untuk memanfaatkan React Native secara maksimal, penting untuk memahami React itu sendiri. Bagian ini dapat membantu Anda memulai atau berfungsi sebagai kursus penyegaran. Kita akan membahas konsep-konsep inti di balik React. Ada komponen, JSX, property. Jika lanjut kita bagian komponen pertama, yaitu pengantar React ini adalah menggunakan kucing sebagai contoh makhluk ramah dan mudah didekati yang membutuhkan nama dan kafe untuk bekerja. Berikut adalah komponen kucing pertama. Sini seperti biasa mengambil React, teksnya from React Native, codes-nya yaitu mendefinisikan cat, return itu teks dimana mencetak hello I am your cat, teks dalam bungkusan teks, lalu export. Sini hasilnya itu hello I am your cat. Begini caranya. Untuk mendefinisikan cat komponen Anda, pertama Anda gunakan JavaScript import dengan import React Native, komponen React Native. Jadi dia pertama mengimpor React, lalu ubahnya React Native. Nah, contoh ini tadi. Nah, kan seperti atas tadi. Jadi ini dia untuk mendefinisikan kucing tadi, itu menggunakan import untuk mengimpor React dan komponen inti teks React Native. Komponen Anda berawal sebagai fungsi ini, const cat. Jadi ini isinya nanti. Anda dapat menganggap komponen sebagai cetak biru, apapun dikembalikan oleh komponen fungsi dan akan dirender sebagai elemen React. Elemen React memungkinkan Anda dapat mendeskripsikan apa yang ingin Anda lihat di layar. Di sini cat komponen akan merender sebuah teks elemen. Jadi cat ini tadi akan mengubah teks di sini akan menjadi teks, yaitu Anda dapat mengekspor komponen fungsi Anda JavaScript export default untuk digunakan sebagai aplikasi seperti berikut. Nih, export default. Lalu ada selanjutnya JSX. React Native React menggunakan JSX, sebuah sintak yang memungkinkan Anda menulis elemen di dalam JavaScript seperti teks hello I am your cat, teks, lalu script. Dokumentasi React memiliki panduan komprehensif tentang JSX yang Anda dapat rujuk untuk mempelajari lebih lanjut. Karena JSX adalah JavaScript, Anda dapat menggunakan variabel di dalamnya. Di sini Anda dapat mendeklarasikan nama untuk kucing, name, lalu dan menyematkannya dengan kurung kurawal di dalam script.
Ini contohnya tadi katanya eh, kita mendeklarasikan nama untuk si kucing tadi itu dalam name. Nah, dalam name lalu disematkan dengan kurung kerawal. Oh, dia menambahkan. Selanjutnya ada komponen custom, yaitu Anda sudah mengenal komponen inti React Native. React Native memungkinkan Anda untuk menyusun komponen-komponen ini di dalam satu sama lain. Untuk membuat komponen baru. Komponen-komponen yang didapat disusun digunakan kembali. Ini merupakan inti dari paradigma React. Sebagai contoh, Anda dapat menyusun teks dan teks input di dalam view bawah ini. Dan React Native akan merendernya bersama-sama. Nah, masih sama tadi, yaitu dia mengimport React di React, lalu ada teks input lalu view dari React Native. Dia masih mendeklarasikan cat. View-nya di sini berisi hello I am. Nah, hello I am masih ini kosong-kosong. Lalu teks input ini masukkan stylenya, lalu default name me. Nah, jadi sini nilainya defaultnya name me, name view, lalu export default, hasilnya di sini. Nah, ini kalau ini, nah dia makan name. Nah, ini kita ganti, nah, dia akan menjadi UC. Hello I am UC. Nah, seperti itu. Lalu di sini Anda dapat merender komponen ini beberapa kali dan beberapa tempat tanpa mengulang kode dengan menggunakan cat. Oh, jadi dia ada pengulangan bisa langsung. Nah, ini welcome. Oh, ini muncul ini karena ini cat 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 ini. Mungkin coba kita tambah lagi. Apakah mau? Nggak mau bertambah. Hmm, ini tidak mau. Nah, ini baru dia sisa dua. Coba tadi kita tambah lagi. Mau berubah. Oke, kita lanjut. Di sini yaitu props adalah singkatan dari property. Property memungkinkan Anda untuk menyelesaikan komponen React. Misalnya di sini Anda dapat memberikan setiap komponen cat property yang berbeda name atau untuk cat render. Sini masih sama, itu mendefinisikan props. Hello I am props name. Oh, jadi sini propsnya mendefinisikan di sini ada maru. Jadi nanti ini menyambung tiga ini. Jadi tidak perlu membuat ini hello I am tinggal sini. Sebagian komponen React Native ini juga dapat dikustomisasi dengan props. Misalnya saat menggunakan image, Anda memberikan prop bernama image source untuk menentukan gambar apa yang akan ditampilkan. Oh, ini. Itu dia memberikan cat 1. Misalnya ini, hello I am your cat. Halo, saya kucing.
Image adalah banyak properti berbeda termasuk style yang menerima objek JS berupa pasangan properti nilai yang terkait dengan desain dan tata letak. Itu stats. Selanjutnya adalah stat, yaitu meskipun Anda menganggap prop sebagai argumen yang Anda dapat gunakan untuk mengkonfigurasi cara komponen di render, stat seperti penyimpanan data pribadi komponen. Stat berguna untuk menangani data yang berubah seiring waktu atau berasal dan berinteraksi pengguna. Stat memberikan komponen Anda di memori. Ini contohnya. Dia di sini membuat sebuah teks lagi, yaitu useStat adalah hook yang memungkinkan Anda menambahkan stat ke komponen fungsi. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang jenis hook lainnya di dokumentasi React. Sini mengimpor useStat dulu. Nah, di atas nih, mengimpor useRect, kemudian mendeklarasikan satu komponen dengan memanggilnya useStat di dalam fungsi. Contohnya useStat is hungry. Dia musikan ini set is hungry. Ini. Lalu Anda dapat menggunakan useStat untuk melacak semua jenis data, string, angka, boolean, array, objek. Misalnya Anda dapat melacak beberapa ekor kucing telah dielus, itu constant speed, set steam speed, useStat. Lalu melakukan pemanggilan useStat memiliki dua fungsi. Ini menciptakan variabel keadaan dengan nilai awal. Dalam variabel ini keadaan adalah is hungry dan nilai awalnya adalah true. Untuk menjalankan fungsi untuk mengatur nilai variabel status tersebut, yaitu set is hungry. Handling text input, yaitu maknanya input text. Text input adalah komponen inti yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks. Komponen ini memiliki sebuah on-chain stack prop yang menerima sebuah fungsi yang akan dipanggil setiap kali teks berubah, dan sebuah on-submit editing props yang menerima sebuah fungsi yang akan dipanggil ketika teks dikirim. Contohnya yaitu anggap sebagai pengguna mengetik, Anda menerjemahkan kata-kata mereka ke dalam bahasa lain. Dalam bahasa baru ini, setiap kata ditulis dengan cara yang sama. Jadi kalimat "Halo Bob" akan terjemahkan sebagai dalam contoh ini kita menyimpan teks dalam state karena step tersebut berubah seiring waktu. Ada banyak hal lain yang memungkinkan Anda melakukan dengan input teks. Misalnya Anda dapat memvalidasi teks di dalamnya. Text input adalah salah satu dari banyak cara pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Contohnya menangani input. Lihat dokumentasi tentang cara menangani sentuhan. Lalu using a scroll view, yaitu menggunakan scroll view. Ini. Dia fungsi scroll. Scroll view adalah kontainer penggulir generik yang dapat berisi banyak komponen dan tampilan. Item yang digunakan digulir dapat beragam. Anda dapat menggunakan bergulir secara vertikal maupun horizontal dengan mengatur horizontal seperti contoh ini ya. Ini ada contohnya. Dia mengambil image. Pertama scroll me please, ini logo, lalu sini di teks inputnya itu scrolling down, what is the best. Nah, dia dibungkus dalam scroll view nih, makanya dia bisa di scroll. Oke. Scroll view dapat dikonfigurasikan untuk memungkinkan perpindahan antar tampilan menggunakan gerakan menggeser dan menggunakan plugin enable prop. Menggeser secara horizontal antar tampilan juga dapat diimplementasikan di Android menggunakan komponen view packs.
Di iOS, scroll view dengan satu item dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memperbesar atau memperkecil konten. Aturan properti zoom, maksimum zoom scale, dan minimum zoom scale. Zoom dapat dan pengguna akan dapat menggunakan gerakan mencubit dan memperluas. Selanjutnya itu using list view, menggunakan tampilan daftar. React Native menyediakan rangkaian komponen menyajikan daftar data, umumnya menggunakan flash list atau section list. Oh, dia list, berbentuk list gitu. Contoh ini menggunakan kerangka flat list yang dapat digunakan dikodekan secara langsung seperti item, data, props dirender sebagai teks komponen. Flash list basic komponen tersebut kemudian merender flat list semua teks komponen lainnya. Oh, ini. Oke, ini tadi kita sudah belajar dasar-dasar introduksi. Ada tadi bagian penggunaan scroll view, list view, lalu fundamental dari React, komponen, lalu menggunakan handling text inputs, ini menangani input text. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran saya, yaitu mengenai React Native pada pertemuan ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.